Kalau saya lihat pembagiannya di sini kelompok 1 itu mitigasi bencana gempa bumi. Saya cek anggotanya sudah hadir semua. Apa bisa siap presentasi hari ini? Siap, Pak. Ya, kalau sudah siap, saya serahkan. Nah, nanti yang lainnya ikut mendengarkan. Kemudian nanti akan saya tunjuk siapa-siapa saja yang bertanya. Silahkan di-share kontennya. Saya serahkan ke siapa yang juru bicara, silahkan. Silahkan, Dek. Masih di mute kayak itu, enggak? Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, Made ya juru bicaranya ya, silahkan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan ke Pak Dirga dan teman-teman semua yang bersedia hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Dan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 sendiri, pada kesempatan ini akan mempresentasikan karya kami, yaitu mitigasi kebencanaan, dalam hal ini bencana gempa bumi. Adapun presentasi akan dimulai oleh rekan saya, yaitu Syifaul. Kepada saudara Syifaul dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Apakah suara saya terdengar? Bagus, Dek, bagus. Nanti kalau misalnya sinyalnya terganggu, matikan aja videonya ya kalau terganggu. Ya, kalau enggak ya silahkan. Baik, di sini saya akan mulai mempresentasikan mengenai latar belakang kenapa harus dilakukannya mitigasi bencana gempa bumi. Yang pertama yaitu secara geologis, Kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjaman lempeng bumi, seperti penunjaman lempeng Samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia yang memanjang dari pantai barat Sumatera hingga pantai selatan Jawa yang berlanjut ke Nusa Tenggara. Kemudian menurut Avistianto dan Adrianto tahun 2005, penunjaman lempeng bumi di Kepulauan Indonesia ini merupakan jalur yang menimbulkan gempa tektonik yang bersifat regional dan umumnya menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kemudian untuk jalur gempa secara geologis berdekatan dengan jalur gempa. Selanjutnya, Indonesia sendiri merupakan daerah yang memiliki kegempaan aktif. Diketahui pada tahun 1976 hingga 2006 terjadi gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 6 skala Richter. Kemudian dilakukan kegiatan penelitian oleh BMKG mulai tahun 1991 hingga 2009 dengan kurun waktu 19 tahun ini tercatat gempa terjadi 27 kali dan yang menimbulkan tsunami ada 13 kali. Boleh di next. Kemudian di negara Indonesia sendiri pada tahun 2009 mengalami gempa bumi yang merusak Papua, Tasikmalaya, Padang, dan Ujung Kulon. Gempa bumi dengan skala besar dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi sangat parah. Gempa bumi yang baru terjadi di Indonesia pada tahun 2018 yaitu gempa bumi yang terjadi di Lombok dengan dahsyatnya merebut korban jiwa sebanyak 105 jiwa. Semua korban jiwa merupakan WNI yang tertimpa karena reruntuhan bangunan. Selain itu, data sementara tercatat sebanyak 236 orang lainnya mengalami luka dan ribuan masyarakat berada pada pos pengungsian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan dari presentasi selanjutnya. Jadi secara geologis, Kepulauan Indonesia ini berada di jalur penunjangan lempeng bumi, yaitu Samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia yang memanjang dari pantai barat Sumatera hingga pantai selatan dan berlanjut hingga ke Nusa Tenggara. Nah, menurut jurnal yang ditulis oleh Avistianto dan Adrianto pada tahun 2005, jalur penunjangan lempeng bumi di Kepulauan Indonesia merupakan jalur yang menimbulkan gempa tektonik yang bersifat regional dan umumnya kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Nah, jalur gempa secara geologis berdekatan dengan
jalur gempa. Indonesia merupakan negara yang memiliki kegempaan aktif selama tahun 1975 terjadi gempa dengan magnitudo lebih dari 6,0 skala Richter. Mulai dari tahun 1991 sampai 2019 dengan kurun waktu 19 tahun terjadi gempa bumi yang merusak sebanyak 27 kali dan gempa menimbulkan tsunami sebanyak 13 kali menurut Badan Geomorfologi dan Geofisika. Next. Suaranya Mary gini, hilang ini. Ya. Mary Halo ya Pak, suaranya ya. terdengar. Sekarang sudah. Silakan lanjutkan. Hilang lagi. Oke, selanjutnya ada pembagian jenis mitigasi bencana. Yang pertama itu mitigasi bencana dapat dibagi menjadi 3, yaitu mitigasi bencana sebelum kejadian, mitigasi bencana saat gempa bumi terjadi, dan mitigasi bencana setelah gempa bumi berlangsung. Seperti gambar yang ada di PPT telah dijelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya sebelum terjadinya bencana ada struktur dan letak bangunan, ada kenali lingkungan tempat sekitar, ada melakukan pertolongan pertama dan melakukan persiapan, dan saat terjadian yaitu dengan melindungi badan dan kepala. Selanjutnya hindari gendung, dan sesudah kejadian itu bisa dengan keluar dari bangunan, periksa apa ada yang terluka, dan lakukan pengobatan dengan P3K, dan memeriksa lingkungan sekitar. Untuk mitigasi sebelum kejadian itu dengan melakukan pencegahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Dan kesigapan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna berdaya guna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siapa ini yang mau ini? Ininya masih di mute semua. Francesca Konrosa atau Rika Nur Hidayati? Ini masih di mute. Francis. Baik Pak. Ini Rika sudah, Rika Nur Hidayati ya. Lanjutkan. Ya, Pak. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan tentang mitigasi bencana sebelum kejadian. Di mana ada langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mitigasi bencana sebelum kejadian, yaitu yang pertama menyiapkan rencana untuk menyelamatkan diri apabila ada bencana alam yaitu gempa bumi. Yang kedua ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan. Yang ketiga menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persiapan obat-obatan. Yang keempat ada membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi. Kemudian yang kelima, memperhatikan daerah rawan gempa bumi. Kemudian yang keenam, pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian yang ketujuh, ada rencana kedaruratan untuk melatih anggota keluarga dalam menghadapi gempa bumi. Yang 8, rencana penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan di daerah rawan gempa bumi. Dan yang ke-9 ada pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana dengan pelatihan. Next.
Selanjutnya ada mitigasi bencana saat kejadian, di mana saat bencana biasanya disebut dengan fase tangkap darurat. Fase tangkap darurat tersebut merupakan fase di mana dilakukan berbagai macam aksi darurat guna menjaga diri sendiri atau harta benda. Kemudian ada aksi yang dilakukan secara konkret pada saat terjadi bencana, yaitu ada instruksi pengungsian, pencarian dan penyelamatkan korban, penjaminan keamanan di lokasi bencana, pengkajian terhadap kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, dan yang kelima ada menyediakan tempat pengungsian. Next. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Silakan. Kemudian, kegiatan saat terjadi bencana dilakukan dengan segera untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, dan akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakat. Beberapa tindakan yang harus dilakukan saat gempa bumi berlangsung ketika dalam rumah adalah untuk mengupayakan keselamatan diri. Itu pertama kali masuk ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda. Jika pada waktu tersebut tidak ada meja untuk berlindung dan dirasa waktu tidak memungkinkan untuk ke tempat yang lebih jauh, maka lindungi kepala dengan bantal. Apabila kompor menyala, maka segera mematikan kompor untuk mencegah terjadinya kebakaran yang mengakibatkan bencana yang lebih serius. And next. Kemudian ketika berada di sekolah, adalah untuk berlindung di bawah meja, utamakan untuk melindungi kepala baik dengan tas ataupun dengan buku. Jika keadaan sudah mereda, maka segera keluar kelas secara berurutan dari jarak yang jauh dari pintu, dengan jarak yang terdekat oleh pintu. Kemudian cari tempat lapang dan jangan berdiri dekat gedung, pohon, ataupun tiang. Untuk di luar rumah, lindungi kepala dengan tangan, tas, atau benda apapun yang dibawa, serta hindari benda-benda dan kawasan berbahaya, seperti daerah perkantoran atau kawasan industri. Bahaya yang muncul yakni mulai dari jatuhnya papan reklame, serpihan gedung, dan lain-lain. Kemudian untuk di pusat perbelanjaan, selalu perhatikan arah jalur evakuasi yang telah disediakan oleh pusat perbelanjaan. Jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan serta ikuti semua petunjuk pegawai. Next. Kemudian untuk di dalam lift, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Jika sedang merasakan getaran gempa bumi saat berada dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanan, dan mengungsilah. Jika terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interfon jika tersedia. Untuk di kereta api, berpeganglah dengan erat pada tiang sehingga tidak akan terjatuh seandainya kereta dihentikan secara mendadak. Bersikap tenanglah mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Setelah mengerti terhadap informasi petugas kereta atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan. Dan kemudian untuk di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi besar, roda mobil akan terasa gundul dan akan kehilangan kontrol terhadap mobil dan susah mengendalikannya. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi radio mobil. Jika akan mengungsi, maka keluarlah dari mobil, biarkan mobil tidak terkunci. Next. Baik, terima kasih. Presentasi akan saya lanjutkan. Adapun ketika berada di gunung, kemungkinan terjadinya longsor yang diakibatkan oleh gempa sangatlah tinggi. Oleh karena itu, diupayakan untuk menghindari daerah-daerah yang rawan longsor seperti pada tebing. Selain itu, ketika berada pada daerah pantai, seperti yang kita ketahui, jika terjadi gempa maka kemungkinan terjadinya tsunami sangatlah tinggi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tanda-tanda tsunami, dan bila ada tanda-tanda tsunami, segeralah mengungsi ke tempat yang telah ditentukan. Kemudian ketika gempa bumi terjadi, pastikan bahwa Anda dapat saling membantu sesama manusia, di mana kita akan memberi pertolongan kepada anggota-anggota masyarakat lain yang tidak dapat memberi pertolongan kepada dirinya sendiri. Nah, yang terakhir, adapun
instruksi, yaitu kita perlu mengikuti instruksi ataupun informasi yang telah disebarluaskan oleh pemerintah ataupun badan-badan yang terkait, di mana instruksi dan informasi ini sangatlah penting guna memastikan kelangsungan hidup kita dan anggota-anggota masyarakat lainnya. Next. Selanjutnya, selanjutnya adalah mitigasi bencana sesudah kejadian. Di mana ketika telah terjadi bencana gempa bumi, adapun hal-hal yang perlu dilakukan yaitu jika Anda berada di dalam ruangan, maka segeralah keluar dari ruangan tersebut, periksa lingkungan sekitar Anda guna memastikan bahwa semuanya aman dan tidak ada korban. Jangan masuk ke bangunannya ketika sudah terjadi gempa, jangan mendekati bangunan yang sudah rusak. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG atau badan-badan pemerintah lain yang terkait. Melaporkan dampak kerusakan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BMKG dan badan-badan pemerintah, dan jangan panik dan berdoa. Selain itu, adapun tahapan lain yaitu memastikan bahwa keadaan psikis dan mental kita tetap terjaga, dikarenakan dampak samping dari gempa bumi ialah kerusakan pada mental seseorang. Adapun langkah-langkah lain yang dapat ditempuh setelah terjadinya gempa bumi yaitu tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya kebakaran. Berdirilah di tempat yang terbuka, dan jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan dan tetap berada di dalam mobil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dan bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam presentasi kami ucapkan maaf. Baiklah, itu tadi presentasi mengenai mitigasi bencana gempa bumi ya. Yang memang kita di daerah tropis, kemudian di daerah ada 3 lempengan yang tadi, itu memang kita berada di rawan bencana ya, gempa bumi. Komentar saya mengenai presentasi Anda sudah sangat lengkap. Cuman masalahnya tulisan Anda itu yang di bahan PPT itu terlalu kecil. Jadi bisa diperbesar, dan kalau memang jangan terlalu lengkap tulisannya di sana. Bisa saja hanya pokok-pokok poin-poinnya saja. Jadi kalau misalnya bahan presentasi itu lebih bagus Anda presentasi di sana poin-poinnya saja, tapi waktu menjelaskan Anda bisa lebih detail. Kunci dari presentasi yang bagus. Kemudian beberapa gambar Anda kutip di situ, Anda belum sebutkan sumbernya. Jadi Anda harus mencantumkan di dalam gambar itu sumbernya dari mana, dan itu adalah kode etik dari penulisan ilmiah. Itu yang saya kira kurang di situ. Jadi ada 2 poin. Anda tulisannya terlalu kecil, jadi harusnya PowerPoint itu bagusnya adalah dia hurufnya kapital gitu, dan isinya hanya pokok-pokoknya saja. Anda bisa menjelaskan panjang lebar. Meskipun Anda nanti misalnya penjelasannya Anda lengkapi di dalam suatu misalnya tulisan tersendiri yang Anda baca, silahkan. Bahan presentasi cukup poin-poinnya saja. Ya. Kedua adalah sumbernya. Kemudian satu sisi lagi, Anda ada sarana kalau bisa tampilkan videonya tersendiri. Mungkin Anda dapatkan juga dari YouTube, dari apa gitu, jadi lebih audien itu. Sambil Anda menjelaskan. Ya, jadi 3 poin, jadi 1 tulisan, kemudian 2 sumbernya, 3 videonya. Artinya kritik saya. Baik, untuk kelompok 1 cukup bagus presentasinya dan kekompakannya juga bagus. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya berikan
kesempatan ini ke 5 orang. Nanti saya tunjuk. Jadi saya mulai dari Emilian Ipariano Poce, 19088. Ada tak? Halo Pak, izin masuk. Oh ya, silakan kalau sudah ada. Siapa yang ada dipanggil? Ipar apa Poce? Emil. Izin menjawab Pak, Emilian dispensasi Pak, karena sedang mengikuti sertifikasi LIPI. Oh, berarti tidak hadir ya, dispensasi ya. Oke, kalau begitu Ayaturi Ramanari. Ayaturi Ramanahari. Iya, Pak. 1981 ya, betul ya? Iya, Pak. Silakan, Dek. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan kalau umpamanya kita mitigasi pertama yang dapat kita lakukan saat gempa itu kan berlindung di bawah meja. Terus kalau seumpama kita ada di gedung tinggi nih, dan kita tuh selama gempa itu nggak sempat untuk turun ke bawah mengikuti tangga darurat, apa yang pertama kita lakukan? Terima kasih. Ditanggapi langsung saja, siapa boleh? Dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi izin mengulang pertanyaannya. Jadi kan pertanyaannya tentang ketika berada di gedung tinggi dan nggak sempat turun, apa yang perlu dilakukan? Nah, apa yang perlu dilakukan sama halnya dengan ketika terjadi gempa di dalam rumah, yaitu berada di bawah meja atau tempat yang kokoh dan menunggu hingga gempa tersebut selesai. Di sini sendiri, setahu saya dalam pembuatan gedung di Indonesia sendiri juga ada ketentuan-ketentuan yang perlu diikuti. Salah satunya ialah jika yang saya ketahui itu gedung-gedung yang tinggi lebih dari 4 lantai atau kelebihannya harus dapat tahan terhadap gempa sebesar 7,0 skala Richter, sehingga jika terjadi gempa dan kalian atau Anda atau saudara berada di dalam gedung tersebut, maka lebih baik mengikuti arahan yang sesuai, yaitu arahan ketika terjadi gempa di rumah Anda sendiri, di mana Anda sebaiknya berada di bawah tempat yang kokoh. Salah satu contohnya ialah meja. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah ketika terjadi gempa, hindari penggunaan tangga dalam menuruni suatu gedung, dikarenakan tangga tersebut merupakan struktur yang paling lemah dari suatu bangunan, di mana dari literatur yang saya sempat baca sebelumnya, tangga memiliki potensi roboh yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah lainnya di dalam gedung. Mungkin dari anggota kelompok lain ada yang mau ditambahkan? Silakan, anggota kelompok lainnya. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, ya seperti itu tadi. Jadi standar penyelamatan pada saat gempa itu tetap, walaupun gedung tinggi atau apa, Anda tetap harus sementara gempa itu terjadi, kan ininya adalah detik, dalam satuan detik ya. Jadi mungkin 10 detik atau 20. Jadi standarnya adalah Anda harus diam dulu, jangan panik, jangan ke lift. Nah, lift dan tangga itu pasti strukturnya paling lemah di dalam ini. Jadi keruntuhan hidupnya sangat potensial seperti yang dijelaskan tadi yang benar. Dan biasanya gedung tinggi itu sudah didesain dengan sesuai dengan gempa yang yang sering terjadi. Jadi kalau di Indonesia ya diperkirakan sekitar 7 skala Richter, jadi bangunan memang tahan gempa. Nah, setelah gempa itu berakhir, karena biasanya ada gempa susulan. Gempa susulan inilah yang biasanya bisa merusak gedung itu.
perlahan-lahan Anda mencari tangga darurat. Biasanya tiap gedung mesti ada tangganya dari sisi kiri kanan, dan di dalamnya juga ada tangga darurat. Itulah yang Anda pakai untuk keluar dari gedung ini. Jangan sampai Anda kelip. Biasanya ada petunjuknya di sana, sudah ada. Kemana-mana Anda harus apabila terjadi gempa. Biasanya ada tanda panahnya. Anda ikuti, jangan tergesa-gesa. Mungkin nanti bukan karena gempa Anda menjadi korban, tapi karena desakan. Jadi desak mendesak itu, jadi ada terinjak-injak dan sebagainya. Tenang saja, gedung itu biasanya mempunyai elastisitas yang tinggi, tetapi memang ada batasnya. Artinya kita tidak tahu alam ini apakah gempanya besar sekali. Kalau misalnya gempanya sampai 9 skala Richter, ya memang ya gedung apapun itu pasti akan roboh. Kira-kira itu pertanyaan jawabannya dari tadi Ramana Hari. Ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah cukup? Boleh lagi satu, Pak? Silakan. Untuk saya pengen nanya ke Bapak, kan tadi Bapak bilang kalau gempa susulan itu yang biasanya yang menghancurkan bangunan gitu kan. Kenapa biasanya gempa susulan itu lebih kuat daripada gempa sebelumnya? Terus range-nya itu berapa lama di antara gempa yang pertama dan gempa yang kedua? Terima kasih, Pak. Ya, itu saya yang jawab ya. Jadi bukan sebagian kuat dia, karena waktu gempa awal mungkin sudah terjadi beberapa keretakan di gedung. Nah, biasanya gempa tergantung, sekarang dia bisa lebih kuat, gempa susulnya bisa lebih lemah, tergantung sekarang mekanisme geologi di keretakan itu gitu. Ya, kita tidak bisa prediksi. Tapi yang jelas pada saat gempa awal itu mungkin saja terjadi keretakan, sudah tidak tahan terhadap gempa itu lagi, itu yang membahayakan. Kira-kira itu. Kemudian dia tidak lebih kuat juga tidak. Kita tidak bisa prediksi ya alam di bawah itu. Karena kejadiannya kan di sekian ratus kilometer di bawah di bawah permukaan laut atau permukaan datar. Memang membahayakan adalah apabila gempa itu pas di darat, kayak di Iran dulu, di Haiti ya. Itu gempanya di darat rusak gedungnya sangat tinggi karena gempanya vertikal. Jadi gempa itu ada dua, ada goyangan horizontal dan ada gempa vertikal. Yang lebih bahaya adalah gempa vertikal, jadi naik turun begitu. Gedung itu jadi diguncang-guncang ke arah vertikal. Itu kira-kira. Terus bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua saya berikan kepada Sapirinus Narendra Pratama. Ada Sapirinus? Sapirinus 1973. Hadir enggak? Enggak hadir ya. Sapirinus. Tiga. 74. Ada ini? Kemana nih Anda? Sapirinus Narendra Patinama. Anda hanya menghidupkan HP gini aja ya, tapi Anda tidak mendengarkan. Saya coret saja. Halo Pak, izin menjawab. Sapirinus menjawab. Iya baru. Anda silakan bertanya. Hampir saja saya coret. Bisa? Halo? Sapirinus. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar, sudah terdengar. Tanya.
boleh selain sebelum panen di Silakan siapa yang operatornya? boleh saya minta satu Pak untuk baca beberapa Suara Anda terputus, diulang perintah gininya, Dek, tadi. saya boleh satu Pak untuk baca bahan ada di saya. Putus ya. Jadi sinyalnya kurang bagus di sini. Kelompoknya dengar enggak? Saya enggak dengar pertanyaannya. Putus-putus juga. Iya. Safirinus, Anda masih mute itu. Diulang pertanyaannya. Safirinus Narendra. Pak, ini saya lagi mengetik Pak. Mohon maaf. Ya? Bukan sinyal. Oh, di chat ya? Anda ngambil di chat. Pak, Pak. Ya, silakan diketik aja pertanyaan Anda. Kasih Pak. Ya. Sebentar ya Pak. Atau Anda ketik saja dulu, saya lanjutkan yang lainnya dulu, nanti kita kembali ke sana. Saya coba kasih Fahmi Anis Apip hadir 19.060. Hadir, Pak. Ya, silakan Fahmi. Yang saya mau tanyain lebih ke pasca bencananya, Pak. Jadi silakan. Jadi kayak siapa yang kita harus hubungin, apa yang harus kita lakuin kalau ada yang tertimbun gitu, dan prioritas utama orang yang diselamatkan itu kayak lansia atau anak kecil atau kayak anak muda atau orang dewasa begitu, Pak. Ya, silakan ditanggapi kelompok 1. Yang lainnya selain ini. Selain Madewi Rakumara Kamasan. Siapa yang mau menanggapi? Karena itu kan saya nilai. Kelompok 1, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa nih Anda yang menjawab Francesca, Pak. Francisca, silakan Francisca. Jadi untuk pasca gempa sendiri, yang udah pasti kita harus memastikan diri kita selamat dulu. Habis itu, baru kalau misalnya dianggap diri kita bisa membantu orang lain, baru kita bisa membantu menyelamatkan orang lain. Dan menyelamatkan orang lain juga nggak bisa dilakuin kayak, oh ya udah gue bantu gitu kan. Karena kan ingat gempa itu kalau udah apalagi rerubuhan itu salah langkah aja gitu kan, malah memperburuk. Kayak contoh ada orang yang ketiban apa gitu. Niat kita baik sebenarnya mau bantu, tapi karena kita misalnya salah tarik sesuatu malah makin rubuh, yang ada orangnya mati. Jadi kalau emang paling benar tuh pasca gempa lihat kayak gitu, bantu yang bisa dibantu. Tapi kalau misalnya udah gitu tinggal telepon orang yang lebih profesional. Mungkin gitu ya. aja sih. Sebenarnya yang bagus itu adalah Anda memang seperti tadi dari Kendra, bahwa kita dulu selamatkan, masuk keluarga. Nah, kalau ada korban atau apa, kita langsung telepon
instansi yang menangani itu, misalnya BNPB atau mungkin juga bisa pihak kepolisian dan sebagainya. Sehingga memang kalau bisa Anda di dalam HP, Anda punya, paling tidak Anda punya HP kan, nomor-nomor darurat emergensi itu bisa Anda simpan sehingga pada saat itu Anda bisa hubungi. Kira-kira itu kalau ada misalnya korban yang harus Anda dievakuasi. Kira-kira itu bisa ada tanggapan lagi? Tidak ada Pak, Iya, sudah silakan. terjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Francis. Ini ada dari chatnya tadi. Ini ada, silahkan dibaca. Apabila terjebak dalam situasi gempa bumi dan rumah ambruk, bagaimana cara membuat dokumen seperti kartu keluarga yang sudah tertimbun? Silahkan siapa yang mau menjelaskan dari kelompok 1? Jangan lama-lama, cepat aja siapa mau gitu. Yang penting tidak yang sudah Baik, akan coba saya jawab. Ini siapa dari nih? Pertanyaan dari Ferry. Anda siapa nih? Kelompok 1, sebentar dulu. Si Faul ya, si Faul. Ya. Mary Pak. Ya? Mary Pak. Oh Mary ya, ya silakan Mary. Mary Priawansa ya. Oke, jadi untuk korban bencana biasanya untuk mengurus dokumen misalnya hilang atau karena bencana tersebut itu biasanya diberikan kemudahan untuk mengurus suratnya. Biasanya langsung ke kantor lurah. Jadi di kantor lurah itu tidak perlu untuk mengurus surat kehilangan lagi. Jadi nanti di sana itu biasanya ada sidik jari fingerprintnya. Jadi nanti datanya itu langsung keluar, datanya namanya siapa. Jadi langsung diurus tanpa mengurus surat pengantar lagi. Seperti itu Pak. Iya memang karena kita sudah database-nya sudah bagus. Kalau memang database-nya tidak bagus juga akan ada tim biasanya, tim penanggulangan bencana. Nah di sana akan ada beberapa keterangan apakah meninggal, adakah kehilangan ini, kartu keluarga dan sebagainya bisa ada bagian administrasi kelurahan atau desa yang mengurusnya. Oke, itu jawabannya. Kemudian selanjutnya Putu Vincent Putra Arsana ada enggak? Vincent. Putu Vincent Putra Arsana 18009 rasanya hadir ini. Jangan lupa ininya di unmute ya. Mana Vincent ini? Oke, kalau memang tidak ada, ganti saja. Ida Ayu Made Intan Melinia. Ya, saya Pak. Ya, Ida Ayu Intan ya. Silakan. Iya, Pak. Silakan. Ida Ayu Intan. Hilang suaranya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi dari kejadian gempa bumi ini sendiri, cara untuk mengurangi korbannya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Ke kelompok 1 silakan. Baik, akan mencoba saya jawab. Si Paul ya. Jadi untuk mengurangi korban sendiri itu sebelum ada bencana, ikut serta dalam pelatihan program upaya penyelamatan kewaspadaan masyarakat terhadap gempa bumi.
dan juga melakukan pelatihan pemadam kebakaran dan pertolongan pertama. Untuk bagian konstruksi rumahnya itu membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Dan selain itu juga bisa merenovasi bangunan-bangunan yang sudah rentan dan harus dibangun dengan konstruksi yang tahan gempa. Mungkin dari anggota kelompok lain ada yang bisa menambahkan? Saya kira standar untuk menghindari atau meminimalis korban itu memang sebenarnya yang berfungsi adalah pemerintah sendiri seharusnya memonitor pembangunan gedung yang ada, karena gempa itu sendiri tidak membunuh orang, yang membunuh orang adalah akibatnya gedung itu sendiri. Sehingga di dalam perizinan itu biasanya dari PU Cipta Karya itu mengeluarkan izin mendirikan bangunan atau IMB biasanya. Kalau misalnya itu sudah ada standar-standar peraturan bangunan tahan gempa. Itu sebenarnya minimal itu. Kemudian di dalam gedung-gedung tinggi dipersiapkan jalur evakuasi supaya tidak terjadi atau apa istilahnya tabrakan ya. Jadi sudah dibuatkan jalur-jalur evakuasi. Kemudian tentu saja harusnya setiap gedung yang berlantai tinggi itu mempunyai suatu ruang terbuka yang sebagai tempat evakuasi. Dan instalasi jauhkan diri dari pada saat gempa, jauhkan diri dari instalasi listrik dan sebagainya. Seperti yang sudah dipresentasikan tadi, itu sudah ada petunjuknya. Jadi pada saat sebelumnya untuk minimalisasi korban pada saat terjadi gempa, kemudian pada pasca terjadi gempa. Kira-kira itu. Oke, ini baru 4 penahannya yang aktif. Saya ambil lagi sebentar, 1, 2, 3, 4, baru 4 ya, 4. Saya ambil lagi 1 dari Jonathan Matthew Siahan. Jonathan. Apa ini? Mendengar? 18029. Jonathan. Tidak hadir ya. Ada ini. Jonathan. Jonathan. Kalau sudah ada, saya titik aja di sini. Jadi, inilah sebenarnya sambil saya mengecek Anda itu hanya menghidupkan Webex-nya saja atau Anda memang memperhatikan kuliahnya. Jadi nanti mohon yang sudah saya panggil dan hadir, itu nanti nilainya kosong untuk ini. Oke, saya lanjutkan ke Rizky Eka Suryanugraha. Iya, Pak. Silakan, Rizky. Baik, saya izin tanya. Suaranya terputus, Rizky. Ini terdengar dengan baik tidak, Pak? Sudah. Silakan. Apakah bangunan di Indonesia sudah sesuai dengan standar tahan gempa? Nah, itu aja. Silakan. Siapa yang menanggapi yang Rika ini belum ada. Rika Nur Hidayati. Silakan ditanggapi Rika. Apakah gedung-gedung di Indonesia sudah mengikuti peraturan bangunan tahan gempa? Baik Pak, izin menjawab. Sepengetahuan saya itu sebagian besar itu di Indonesia sudah
Maaf terputus. Halo, apakah suara saya terdengar, Pak? Nah, sekarang baru terdengar, tadi terputus. Coba diulang jawabannya. Jadi menurut saya itu sebagian besar di Indonesia sudah bangunannya itu seperti bangunan tahan gempa bumi, dikarenakan perlu surat izin juga Pak jadi dari pemerintah dalam pembuatan gedungnya. Jadi kalau misalkan buat gedung itu mereka kayak memilih juga bahan-bahan bangunannya. Tapi kalau untuk rumah-rumah masyarakat di Indonesia itu saya kurang paham juga Pak, karena juga kita kan nggak tahu bahan-bahannya seperti apa. Sekian dari saya. Iya, oke. Terima kasih tanggapannya. Jadi begini, Dik. Peraturannya sudah ada. Jadi peraturan gedung, bangunan gedung ya, dari Menteri sudah menjabarkan bahwa standar perencanaan bangunan gedung itu harus tahan gempa. Tetapi tidak semua masyarakat yang membangun itu mengurus izin bangunannya. Jadi kalau misalnya masyarakat di pedesaan atau mungkin juga kelas kelas ekonomi bawah, dia hanya membangun tanpa mengurus izin bangunan. Makanya kalau di kota-kota besar, di perkotaan itu biasanya ada tim kelilingnya, tim istilahnya itu inspeksi. Jadi yang setiap hari kerjanya melihat orang-orang membangun apakah sudah mengurus izin bangunannya atau tidak. Ini memang terkait juga dengan pemasukan daerah, karena untuk mengurus izin kan ada biayanya, tetapi minimal gedung itu sudah diawasi oleh instansi terkait. Sehingga sebenarnya masyarakat ini yang kita perlu sosialisasi, bukan hanya sekedar memang uangnya yang dicari, tetapi gedung-gedung yang dibangun itu minimal tahan terhadap gempa yang biasa terjadi gitu. Tapi kalau gedung pemerintah itu memang wajib karena sudah di bawah pengawasan PU, ITP istilahnya. Jadi semua gambar-gambar rencana itu harus terkoreksi di PU. Misalnya gedung kampus, rumah sakit, kemudian tempat-tempat umum dan sebagainya itu memang ada tim yang memeriksa perencanaan bangunan itu. Kalau dijawab apakah di Indonesia gedungnya tahan gempa, yang baru ya gitu. Tetapi ada sebagian masyarakat yang membangun asal-asalan begitu. Ya karena kondisi mungkin sosial ekonominya, kemudian pengetahuannya, terus tempatnya jauh dari pengawasan. Tetapi kalau Anda membangun misalnya di Kota Denpasar, pasti ada tim yang melihat dan memeriksa apakah Anda sudah mempunyai IMB, terutama yang di pinggir-pinggir jalan yang ditengarai atau dilihat gitu. Ya. Pasti ada tim yang akan menanyakan itu. Kalau tidak pasti akan disita itu. Itu sebenarnya bukan masalah pemasukan daerah saja, tetapi sebenarnya demi keselamatan masyarakat. Inilah yang salah kaprah. Kadang-kadang tim ini hanya berpacu kepada pengurusan izin itu, tidak menjelaskan apakah sebenarnya tujuannya tadi. Jadi sebenarnya tujuannya adalah di samping merapikan sempadan, jadi supaya ada jarak yang aman dari jalan, juga harusnya secara struktur juga harus diperiksa. Siapa arsiteknya, siapa sipilnya, siapa konstruktornya. Gitu. Harus ada tanda tangan tanggung jawab di sana. Itu yang sebenarnya lebih penting, bukan hanya sekedar pemasukan daerah saja. Tapi yang terjadi adalah hanya sekedar administratif saja. Gitu. Ya, sebenarnya patokannya adalah kita sudah punya perencanaan bangunan gedung tahan gempa. Jadi sudah ada capman-nya, sudah ada juklaknya juga sudah ada. Tim ahlinya dari masing-masing kabupaten juga sudah ada harusnya punya.
Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Rizky? Ada Ya, lagi? Ya, sudah. cukup. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau dijawab secara formal ya memang peraturannya sudah ada, tapi aplikasinya masih sebagian. Ya. Makanya kalau Anda pas kuliah di kampus gitu, di gedungnya gitu, misalnya kalau ada gempa ya nggak usah panik lah gitu. Minimal Anda diam dulu, dan setelah gempa baru kita. Kecuali kejadiannya memang seperti di Poso itu kan memang dia di tanah yang memang labil sekali, jadi sangat riskan sekali di sana. Kira-kira itu mungkin saya cukupkan 5 penanya dulu. Terus yang hadir di gini tapi tidak memberi respon, saya titik dulu. Jadi itu tidak ada nilainya, nanti terakhir akan saya gilir apakah Anda bisa hadir atau tidak. Karena ada ini kepentingan apel bendera online, kalau saya lanjutkan nanti mungkin waktunya tidak cukup, karena kalau saya setting Anda minimal satu kelompok itu 1 jam ya, 1 jam. Jadi tidak bisa kurang dari itu. Jadi kalau saya lanjutkan ke kelompok 2, waktunya tidak nutup karena saya harus jam 10 sudah harus mengikuti upacara bendera online. Saya cukupkan dulu, nanti kita susul ke kelompok 2 dan mudah-mudahan